Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Asyauki dengan NPM B1A024406. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori kejahatan. Yang pertama ada teori psikologis. Teori ini menitik beratkan pada faktor-faktor psikologis individu, seperti kepribadian, gangguan mental, atau trauma masa kecil, sebagai penyebab kejahatan. Adapun menurut salah satu ahli, yaitu pendapat Albert Bandura. Menurut Bandura, kejahatan adalah hasil dari proses belajar sosial, di mana individu belajar perilaku kejahatan dari lingkungan sekitar. Adapun contoh dari teori psikologis ini yaitu seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial mungkin menunjukkan kurangnya empati, impulsivitas, dan kecenderungan untuk melanggar hukum. Yang kedua yang bisa saya jelaskan yaitu adalah teori biologis, yang mana teori ini menghubungkan kejahatan dengan faktor-faktor biologis seperti genetika, struktur otak, atau hormon. Teori ini berpendapat bahwa beberapa orang mungkin secara genetis atau biologis lebih rentan terhadap perilaku kriminal. Adapun contoh dari teori biologis ini dalam kriminologi bisa kita jumpai dari kasus Richard Speck. Yang mana Richard Speck ini adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh 8 perawat di Chicago pada tahun 1966. Speck ini memiliki riwayat keluarga dengan kejahatan dan memiliki kelainan dalam struktur otak yang mempengaruhi perilakunya. Adapun teori yang ketiga yang bisa saya jelaskan adalah teori sosiologis. Teori anomi Robert Merton berpendapat bahwa kejahatan muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan budaya, misalnya kekayaan, dan cara yang sah untuk mencapainya. Individu mungkin menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun contoh dari teori ini yaitu seseorang yang berasal dari latar belakang miskin mungkin merasa tertekan untuk mencapai kekayaan dan status sosial dan menggunakan cara ilegal seperti pencurian atau perdagangan narkoba untuk mewujudkannya, atau hal-hal lainnya yang bisa mengacu pada teori ini. Yang keempat adalah teori konflik, yang mana teori ini dikembangkan oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya konflik antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam memperebutkan sumber daya dan kekuasaan. Adapun contoh dari teori konflik dalam masyarakat yang bisa saya sebutkan adalah contoh konflik antara kelompok etnis. Dalam bermasyarakat yang multi etnis terdapat konflik antara kelompok etnis yang berbeda. Konflik ini dapat disebabkan oleh perbedaan-perbedaan. Yang kelima, adapun teori yang bisa saya jelaskan yaitu teori kontrol sosial. Teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya kelemahan dalam kontrol sosial seperti keluarga, sekolah, masyarakat. Adapun contoh dari teori kontrol sosial dalam keluarga yaitu pengawasan orang tua. Orang tua yang memiliki kontrol yang ketat terhadap anak-anak, mereka dapat mencegah anak-anak mereka melakukan kejahatan. Dan yang terakhir yang bisa saya jelaskan ialah teori kritis. Teori kritis ini adalah suatu analisis yang berfokus pada struktur sosial dan ekonomi yang melatar belakangi fenomena sosial, termasuk kejahatan. Adapun contoh dari teori kritis ini ialah kemiskinan. Kemiskinan ini dapat dianggap sebagai contoh dari bagaimana struktur ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi kehidupan individu. Teori kritis ini dapat membantu menganalisis bagaimana struktur kekuasaan dan sosial memungkinkan kemiskinan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai teori-teori kejahatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.